Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, meski berstatus siaga, peternak sapi yang tinggal di kawasan rawan bencana Merapi belum bersedia mengungsikan ternaknya. Peternak menganggap kondisi Merapi masih aman. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta sudah dalam status siaga. Namun sejumlah peternak sapi yang berada di kawasan rawan bencana di Balarante, Kemalang, Klaten belum bersedia mengungsikan ternaknya. Peternak menganggap kondisi Merapi masih aman. Jarak peternakan pun sekitar 6 hingga 7 km dari puncak Merapi. Susu, komborannya harus sedia terus. Jadi perawatannya lebih sulit? Lebih sulit. Oh, jadi kalau di rumah lebih terjamin atau gimana? Terjamin di rumah. Dibanding di pengungsian. Peternak juga mengaku butuh menjaga kebersihan dan pakan ternak agar susu sapi bisa diperah sesuai jadwal. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, anak-anak yang berada di posko pengungsian Merapi di Magelang, Jawa Tengah mulai mengalami gatal-gatal. Iya, sebelum diketahui penyebab gatal-gatal yang terjadi pada anak di pengungsian tersebut. Lima hari berada di posko pengungsian Desa Deangan, Mertoyudan, Magelang, sejumlah anak-anak merasakan gatal-gatal. Tim medis pun memeriksa kondisi kesehatan mulai dari keluhan anak-anak pengungsian dan kondisi kulit yang gatal. Belum diketahui penyebab gatal-gatal yang dirasakan sejak 2 hari terakhir, namun untuk sementara petugas medis menindaklanjuti dengan memberikan obat. Gatal-gatal. Oh, gatal-gatal. Sejak kapan sih rasain gatal-gatal? Ini Kapan itu? Mulai kapan sih gatal-gatalnya? mulai kemarin. Mulai kemarin. Oh, terus ini dikasih obat? Iya. Petugas medis akan memeriksa secara rutin kondisi anak-anak, sementara itu sampai saat ini jumlah pengungsi di wilayah Magelang sebanyak 817 jiwa yang ditempatkan di 9 titik posko pengungsian. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah memberikan tanda jasa dan kehormatan kepada sejumlah menteri dan tokoh masyarakat di Istana Negara. Gatot Nurmantio yang mendapat bintang Mahaputra tidak hadir dalam penganugerahan tersebut. Presiden Joko Widodo pagi tadi memberikan tanda jasa dan kehormatan kepada 71 orang yang dinilai berjasa bagi bangsa dan negara. Sebagian besar penerima adalah jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Ketua DPR Puan Maharani mendapat bintang Mahaputra Adi Pradana atas jasanya saat menjabat sebagai Menko PMK. Tanda jasa yang sama diberikan kepada Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman periode 2016-2019. Sementara mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang juga mendapat bintang Mahaputra Adi Pradana tidak hadir dalam upacara penganugerahan tersebut. Selain 3 nama tadi, bintang Mahaputra Adi Pradana juga diberikan kepada 29 orang lainnya. Pemerintah juga menganugerahkan bintang Mahaputra Utama kepada 14 orang, bintang Jasa Utama 2 orang, bintang Jasa Pratama 14 orang, dan bintang Jasa Nararia kepada 9 orang. Seorang veteran perang di Desa Simardona, Kabupaten Padang, Lawas Utara, Sumatera Utara hidup memprihatinkan. Menderita lumpuh selama belasan tahun, pejuang kemerdekaan tersebut kini menyambung hidup dengan berjualan kelapa. Veteran Binul Hajar usia 93 tahun warga Desa Simardona, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, hingga usia senja masih terus berjuang. Bila pada masa kemerdekaan lalu kakek Binul berjuang mengusir penjajah dengan bambu runcing, di masa tuanya ia tetap harus berjuang untuk menyambung hidup. Sudah 13 tahun lamanya pejuang kemerdekaan ini menderita lumpuh. Satu-satunya upaya yang bisa ia lakukan agar terus menyambung hidup adalah dengan berjualan kelapa. Bapak ini memang kalau fisik untuk kemauan, ya memang kami salutnya sama Bapak ini
untuk cari kerjaan untuk kebutuhan sehari-harinya. Harapan ibu, pemerintah harus memperhatikan kami dan membantu kami, nak. Jangan dilupakan ya, Bu. Jangan dilupakan. Kakek Binul tidak pernah mengeluh meski hidup dalam kekurangan. Bagi dirinya, perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia telah terbayar dengan kemakmuran negeri ini dan kedamaian yang saat ini dirasakan oleh anak cucunya. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Abdul Rahman, iNews melaporkan.